Bayangkan, sebuah dunia yang belum pernah dihuni, hanya ada langit luas dan bumi yang masih kosong. Tapi di tengah keheningan itu, Allah telah menetapkan sesuatu yang besar, sebuah awal bagi peradaban manusia. Dan semuanya dimulai dengan satu sosok, Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, "Aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi." Tapi malaikat bingung. "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih dan memuji-Mu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku tahu sesuatu yang kalian tidak tahu." Dari tanah liat yang dibentuk sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh, dan Adam alaihissalam pun hidup. Makhluk pertama yang dianugerahi dengan keindahan, kecerdasan luar biasa, dan tanggung jawab besar. Saat perintah sujud datang, semua malaikat tunduk, tapi ada satu sosok yang tetap berdiri tegak. Mata merahnya menyala, dadanya membusung. Iblis berkata dengan angkuh, "Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia hanya dari tanah." Keheningan menyelimuti. Para malaikat terkejut, tapi iblis tidak goyah. Dan karena kesombongannya, dia diusir dari surga. Namun sebelum pergi dia bersumpah, "Aku akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Di dalam surga, Adam alaihissalam tidak sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Mereka berdua menikmati surga yang indah dengan segala kenikmatannya, buah-buahan yang lezat, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan udara yang sejuk. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu larangan, yaitu untuk tidak mendekati pohon terlarang. Tapi, disinilah ujian sebenarnya dimulai. Iblis yang diliputi dendam datang dengan tipu daya. Dia menyamar dan membisikkan ke Hawa bahwa pohon itu dapat membuat hidup mereka kekal abadi. Adam alaihissalam dan Hawa ragu. Tapi godaan itu begitu kuat, dan akhirnya mereka mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Begitu mereka menggigitnya, tiba-tiba mereka merasa malu dan sadar telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berusaha menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga, tapi semuanya sudah terlambat. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kalian ke bumi. Di sana kalian akan hidup, di sana kalian akan mati, dan dari sana pula kalian akan dibangkitkan." Di bumi mereka terpisah. Adam alaihissalam di India dan Hawa di Jeddah. Bumi terasa begitu asing, tak ada lagi keindahan surga, hanya kesunyian yang menyelimuti. Adam alaihissalam menangis dengan penuh penyesalan. Air matanya jatuh ke tanah yang kering, membasahi bumi yang kini menjadi tempat tinggalnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa selama 300 tahun ia tidak pernah menengadahkan wajahnya ke langit karena merasa malu atas dosa yang telah ia lakukan. Hari demi hari, tahun demi tahun, Adam alaihissalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun. Ia bersujud di puncak sebuah gunung. Sujudnya begitu lama, hingga dalam satu riwayat disebutkan, ia bersujud selama 100 tahun tanpa henti. Bahkan Adam alaihissalam merasa bahwa semua ini belum cukup untuk menghapus dosanya. Ia pun terus beribadah, berdoa dengan penuh kepasrahan. Hingga akhirnya, datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kalimat-kalimat yang akan dibaca oleh Adam alaihissalam dalam taubatnya,
dan Adam alaihissalam pun mengucapkannya dengan sepenuh hati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan di hari itu, setelah ratusan tahun menangis dan bersujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Karena melakukan satu dosa, selama 300 tahun Adam alaihissalam malu menengadahkan wajahnya ke langit dan bersujud selama 100 tahun tanpa henti agar diampuni. Sementara kita, berapa banyak dosa yang telah kita perbuat dan usaha apa yang telah kita lakukan agar dosa-dosa kita diampuni. Tapi sungguh, Allah Maha Pemurah dan Maha Penerima Taubat. Sebesar apapun dosa seorang hamba, jika ia sungguh-sungguh menyesal dan kembali kepadanya, maka rahmat serta ampunannya akan selalu menyelimuti. Setelah bertahun-tahun terpisah, Adam alaihissalam dan Hawa bertemu kembali di Jabal Rahmah dan mulai membangun kehidupan di bumi. Demikianlah kisah Adam alaihissalam, kakek kita, manusia pertama yang mengajarkan kepada kita arti penyesalan, kesabaran, dan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini memberi kita inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.